Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Rian PHRS, RIYAN PHRS. Nah, dalam kesempatan video kali ini saya akan menampilkan satu video jawaban atas tuduhan yang selama ini beredar, bahwasanya Imaduddin dan kawan-kawan ini menuduh atau memfitnah bahwa nasabah Alawi itu ya intinya tidak diakui oleh nakobah-nakobah internasional, lembaga pencatat nasab internasional. Lalu luar biasanya tokoh kita satu ini nggak tanggung-tanggung teman. Jadi beliau itu langsung terbang, luar biasa nih, masya Allah, pengorbanannya, perjuangannya luar biasa. Beliau langsung terbang ke nakobah-nakobah internasional, kurang lebih ada 9 nakobah yang beliau datangi. Dan itu tuh nggak satu negara, teman. Ada 9 negara yang beliau datangi, nakobahnya. Di antaranya ada Oman, Maroko, Arab Saudi, Yaman, Mesir, Irak, Iran, Yerusalem. Masya Allah, luar biasa. Jadi setelah beliau itu datang ke sana, itu ternyata mereka mensohihkan nasab Alawi, membenarkan nasab Alawi, bahwa Alawi itu nasab yang tersambung ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yang menariknya ada yang sering ulama yang sering disebut-sebut tokoh ulama yang sering disebut-sebut menolak nasab Alawi, ternyata setelah beliau datangi tokoh tersebut, itu justru beliau sudah, si tokoh itu udah mengoreksi pendapatnya yang dahulu pernah dia ungkapkan. Bahkan justru sekarang si ulama itu sekarang justru mensohihkan nasab Alawi. Beliau mengatakan bahwa memang pendapatnya dahulu salah gitu. Ini kan luar biasa ya. Jadi ternyata tuduhan-tuduhan selama ini itu tidak mendasar. Kalau ada orang lalu membela Imaduddin dan kawan-kawan, ini sebenarnya kan mereka kurang informasi. Jadi taunya tuh informasi sepihak, taunya ya Imaduddin yang benar, padahal fakta di lapangan itu tidak demikian, teman-teman. Enggak demikian. Dan ini luar biasanya kita tahu atas perjuangan Gus Rumel. Nah, kami terima kasih kepada Gus Rumel yang sudah berjuang, mengorbankan waktu, tenaga, pikiran, dan juga hartanya untuk datang ke 9 negara, ke 9 nakobah internasional untuk meng-cross check kabar atau fitnahan yang dilemparkan oleh Imaduddin dan kawan-kawan. Ini luar biasa. Nah, bagaimana videonya? Kita lihat video Gus Rumel yang berikut ini. Ada yang bilang Mbak Alawi itu tidak diisbat oleh ulama di negerinya sendiri. Tidak ada satupun nakobah internasional yang mengakuinya. Pertanyaannya, dengan tsunami fakta yang seterang itu, kenapa tidak ada ulama nasab yang masih hidup di zaman sekarang yang menganulir nasab Alawi? Dengan fakta sebanyak itu, kenapa tidak ada satupun nakobah internasional yang mengeluarkan surat keputusan bahwa nasab Alawi itu palsu? Saya sudah ke Timur Tengah dan menghubungi 9 macam nakobah internasional. Ada yang dari Iran, Irak, Yordan, Oman, Maroko, Yerusalem, Mesir, Saudi Arabia, hingga Yaman. Namun nggak ada tuh satupun dari perwakilan mereka yang mengatakan kalau nasabah Alawi itu palsu. Saya juga udah menghubungi beberapa ulama yang katanya menolak nasabah Alawi, tapi kok ternyata sudah mengoreksi pendapatnya dan akhirnya mengakui kalau nasabah Alawi itu sahih gitu. Mufti Zaidiyah di Yaman yang beberapa waktu lalu itu diklaim membatalkan 8 kabilah Alawi, ya itu justru tidak tahu apa-apa tentang berita yang tersebar di Indonesia. Heran ya, sebenarnya yang membelokkan sejarah itu Alawi atau mereka? Nah, bagaimana teman-teman, sudah dilihat dengan seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya? Masya Allah. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pelajaran ya untuk kita semua ya. Ya, terutama yang masih ragu, yang masih gonjang-ganjing pikirannya karena memang terpengaruh ya. Ya, saya juga tidak menyalahkan kalau ada yang terpengaruh, karena memang
Zaman sekarang itu zamannya medsos. Seluruh kabar dengan cepatnya itu bergerak. Makanya kalau kita tidak punya filter, maka kita akan kegulung itu kabar-kabar yang tidak benar. Makanya hati-hatilah bermedsos pada zaman sekarang ya. Jangan sampai kita terpengaruh, termakan orang-orang yang punya niat jahat, padahal sebenarnya kita hanya ingin kebenaran, tapi kadang-kadang ya kita termakan oleh orang-orang jahat, fitnahan-fitnahannya, sehingga kita terbawa arus lah, kita tergulung lah oleh mereka. Makanya berhati-hati dalam menerima kabar, cross check dulu kebenarannya, agar kita tidak menyesal nantinya. Apalagi ini masalah besar, ini sesuatu yang berhubungan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu bukan sesuatu yang kecil, melainkan sesuatu yang besar. Apalagi ini mengingkari nasab anak cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ini besar ini bukan main-main. Makanya saya sangat getol dalam menyuarakan ini agar umat Islam ini terselamatkanlah dari pemikiran-pemikiran yang keblinger itu. Gitu. Nah, kurang lebihnya demikian. Semoga ini bisa bermanfaat untuk teman-teman. Semoga ini bisa meluruskan yang bengkok, menyadarkan yang belum sadar, mencerahkan yang gelap. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.